Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan terus bersemangat ya. Anak-anak ustazah, selamat datang lagi di pelajaran tematik. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6 pada subtema 3. Ayo, siapkan perlengkapan belajarnya. Anak-anak ustazah, hari ini yang akan kita pelajari adalah pertumbuhan dan perkembangan katak, nyamuk, dan lalat. Dan menentukan serta menyelesaikan operasi perkalian bersusun. Kita masuk pelajaran pertama dulu ya, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan katak, nyamuk, dan lalat. Anak-anak ustazah sudah tahu ketiga hewan ini? Sudah sering menjumpainya? Pasti sudah ya. Katak dewasa meletakkan telurnya di dalam air. Setelah beberapa hari, telur tersebut menetas dan menghasilkan berudu atau kecebong. Berudu bernafas dengan insang dan tumbuh semakin besar. Seiring dengan ukuran tubuhnya yang makin besar, tumbuhlah sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Ekornya makin lama makin panjang. Berudu berubah menjadi katak muda dan masih bernafas dengan insang. Akhirnya, katak muda berubah menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru. Katak dewasa akan bertelur. Telur menetas dan menghasilkan berudu lagi. Begitulah seterusnya daur hidup katak. Setelah daur hidup katak, kita masuk ke daur hidup hewan selanjutnya, yaitu nyamuk dan juga lalat. Anak-anak ustazah, sama seperti katak tadi, pasti anak-anak ustazah sudah sangat sering menjumpai nyamuk dan lalat. Nah, ternyata dua hewan ini dapat menularkan penyakit bagi kita. Nyamuk dapat menularkan penyakit demam berdarah, sedangkan lalat dapat menularkan penyakit perut. Berikut adalah daur hidup nyamuk. Nyamuk senang bertelur di atas air yang menggenang. Sekali bertelur, jumlahnya ratusan butir. Wah, sangat banyak sekali ya. Telur kemudian menetas menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak bergerak di dalam air, kemudian berubah menjadi kepompong, dan kepompong berubah menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa akan kembali bertelur, dan begitulah seterusnya. Sekarang kita masuk ke daur hidup lalat. Lalat dewasa meletakkan telur-telurnya di atas sampah atau kotoran. Telur lalat ukurannya sangat kecil. Setelah telur lalat menetas, keluarlah larva kecil berwarna putih yang disebut belatung. Kemudian belatung membungkus dirinya menjadi pupa, pupa kemudian menjadi lalat dewasa. Lalat dewasa kembali bertelur lagi, dan begitulah daur hidup lalat seterusnya. Anak-anak ustazah, lalat sangat suka hinggap di tempat kotor, misalnya sampah. Pada saat yang lain, lalat suka hinggap pada makanan. Akibatnya, orang yang makan makanan yang dihinggapi lalat dapat sakit perut. Oleh karena itu, sampah tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah harus dibuang di tempat sampah. Selain itu, tempat sampah hendaknya selalu ditutup agar tidak dihinggapi lalat. Nah, anak-anak ustazah, sudahkah membuang sampah pada tempatnya? Ingat, mulai saat ini jangan buang sampah sembarangan lagi.
Anak-anak ustazah, katak, lalat, dan nyamuk, daur hidupnya ternyata diawali dengan telur. Itu artinya mereka bertiga mempunyai persamaan, yaitu berkembang biak dengan bertelur. Selain katak, lalat, dan nyamuk, ayam juga berkembang biak dengan bertelur. Sekarang ustazah punya satu contoh tentang telur ayam. Ya, Pak Rahmat membeli 4 kotak telur. Tiap kotak berisi 140 telur. Berapa jumlah seluruh telur yang dibeli Pak Rahmat? Anak-anak ustazah masih ingat kalau perkalian adalah penjumlahan berulang. Contoh misalnya 4 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Coba anak-anak ustazah perhatikan, 6-nya ada 4 kali. Kalau anak-anak ustazah sudah hafal, gampang, tinggal diingat aja perkaliannya. Tapi kalau belum hafal, anak-anak ustazah boleh kerjakan dengan cara menghitung dulu. 6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 6, 18. 18 ditambah 6, 24. Jadi, 4 dikali 6 adalah 24. Nah, kita coba masuk ke soal yang tadi. Pak Rahmat membeli 4 kotak. Setiap kotak berisi 140 telur. Jadi, berapa jumlah telur yang dibeli Pak Rahmat? Nah, ini ada satu kotak berisi 140 telur, ditambah satu kotak lagi berisi 140 telur, kemudian ada lagi satu kotak berisi 140 telur, dan satu lagi, satu kotak berisi 140 telur. Ingat, Pak Rahmat tadi membeli 4 kotak, 1, 2, 3, dan 4, yang masing-masing kotak berisi 140 telur. Kalau menjumlahkan 140 ditambah 140 ditambah 140 kemudian ditambah 140 lagi, agak susah ya, karena terlalu banyak. Makanya sekarang kita masuk ke operasi perkalian bersusun. Jadi anak ustazah silahkan buat 140 dikali 4 sama dengan 140 dikali 4. Ini bentuk susun ke bawahnya. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini caranya. Pertama, kita kalikan dulu 4 dengan 0. Dari mana dapat 4 dengan 0? Dari sini. 4 dengan 0. Berapa hasilnya? Iya, hasilnya 0. Kita buat 0. Pintar. Berikutnya 4 dikali 4. 4 dikali dengan 4. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 16. Anak ustazah ingat 16? Ingat cara penjumlahan dengan menyimpan? Benar. Satunya disimpan, 6-nya diletakkan di sini. 6-nya di sini. Satunya kita simpan, ditaruh di sini ya. Oke, pintar semua. Kemudian langkah ketiga yaitu 4 dikali 1. 4 dikali 1 berapa? 4. Nah, kita coba ke sini ya. 4-nya yang ini. 4 dikali 1 hasilnya 4. Ingat tadi kita sudah menyimpan 1. Jadi 4 dikali 1 4 ditambah 1 5. Iya, pintar. Jadi anak ustazah, 140 dikali dengan 4 hasilnya adalah 560. Ustazah ulangi caranya ya. 4 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian 4 dikali 4 sama dengan 16. 6-nya kita taruh di sini, satunya kita simpan. Kemudian 4 dikali 1 sama dengan 4 ditambah dengan yang kita simpan tadi jadi 5. Jadi 140 dikali 4 sama dengan 560. Jumlah seluruh telur yang dibeli Pak Rahmat adalah 560 butir. Nah, ustazah sudah paham? Kita coba satu soal lagi ya. Di sini ustazah sudah siapkan 132 dikali dengan 4. Caranya seperti apa tadi? 4 dikali dengan 2. Berapa hasilnya? Iya, pintar.
8. Pintar anak-anak ustazah. Kemudian 4 yang ini dikali lagi dengan 3. Berapa hasilnya? Iya, 12. Ingat, kita harus simpan karena yang ditaruh di bawah cuman harus satu angka. Jadi 12. 2-nya ditaruh di sini. 1-nya kita simpan. Pintar. Kemudian, cara yang ketiga masih ingat tadi? Iya, 4 ini harus dikalikan lagi dengan ratusannya. 4 dikali 1 hasilnya 4. Ditambah lagi dengan 1 hasilnya iya 5. Pintar. Jadi 132 dikali 4 hasilnya adalah 528. Ingat si 4-nya dikali 2, kemudian dikali lagi dengan 3, dikali lagi dengan 1. Perlu contoh lagi? Ustazah siapkan contohnya lagi ya. Satu contoh soal lagi ya. 320 dikali dengan 5. 320 dikali dengan 5. Caranya ayo. Ustazah cuman menuliskan lagi 5 dikali dengan 0 hasilnya 0. Ingat, semua bilangan yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Kemudian 5 dikali 2 benar, 10. 10. Yang mana yang ditaruh di sini? Iya, nolnya. Pintar ya, satuannya ditaruh di situ. 0, satuannya di sini. Puluhannya kita taruh di sini. Simpan. Kemudian, langkah ketiga. 5 dikali 3. Iya, 15. 15 ditambah 1 simpanan tadi. Jadi hasilnya 16. Pintar, Masya Allah. 16 nih. Ingat, kalau ada seperti ini jangan lupa kasih tanda titik 1, 2, 3. Jadi 320 dikali 5 hasilnya adalah 1600. Oke anak-anak ustazah, sudah beberapa soal ustazah kasih. Insya Allah kalian paham ya. Kalau